Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang e-commerce. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami ada Delila Tasya Ayundita, saya sendiri Esya Alfiana Salma, dan ada Sofia Ratna Setianingrum, Risa Novita Rizky, dan Shines Eka. Apa sih e-commerce itu? E-commerce merupakan penggunaan internet, web, dan aplikasi seluler serta browser untuk bertransaksi bisnis. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis itu lebih luas, tidak hanya sekedar perdagangan, tetapi juga dalam pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Nah, e-commerce ini dibagi menjadi 3 jenis. Ada C2C atau customer to customer, ada business to business, ada business to customer. Customer to customer itu di dalamnya terdapat individu yang dapat menjual maupun membeli produk dari konsumen lainnya. Contohnya itu ada Tokopedia, Shopee, lalu ada business to customer. Business to consumer itu dari suatu perusahaan, mereka menjual suatu produk langsung kepada pembeli. Jadi yang menjual di dalam e-commerce tersebut itu langsung dari perusahaan, tidak ada penjual lainnya. Contohnya ada Zalora, lalu ada yang lainnya contohnya Alpha Gift, lalu Matahari Department Store. Selanjutnya ada e-commerce B2B, contohnya itu ada Indo Trading. Selanjutnya ada strategi pemasaran e-commerce yang akan dijelaskan oleh Delila Tasya Ayundita. Strategi pemasaran e-commerce. Ada beberapa strategi pemasaran dalam e-commerce. Yang pertama, website. Sebuah situs web adalah alat utama untuk membangun hubungan awal dengan pelanggan. Yang kedua, ada SEO atau Search Engine Optimization, yaitu upaya mengoptimasi website untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian. Kemudian ada strategi pemasaran iklan, yaitu pesan promosi yang dapat ditanggapi oleh pengguna dengan mengklik spanduk dan mengikuti tautan ke deskripsi atau penawaran produk. Kemudian ada email, yaitu dengan mengirim email langsung ke pengguna yang tertarik. Kemudian di sebelah kanan dapat dilihat merupakan contoh dari pemasaran e-commerce pada Sosiola. Strategi pemasaran e-commerce berikutnya ada lead generation, yaitu pendekatan pemasaran yang menyegmentasikan generasi tertentu. Dalam pemasaran generasi, perusahaan cenderung menyesuaikan pesan pemasaran mereka agar sesuai dengan kebutuhan generasi target mereka. Kemudian ada social marketing, melibatkan penggunaan grafik sosial untuk mengkomunikasikan citra merek dan secara langsung mempromosikan penjualan produk dan layanan. Berikutnya ada viral marketing, bentuk pemasaran sosial yang melibatkan membuat pelanggan menyampaikan pesan pemasaran perusahaan kepada teman, keluarga, dan kolega. Yang terakhir ada affiliate, yaitu melibatkan pembagian pendapatan antara merchants atau produsen dan penayang iklan. Di sebelah kanan merupakan contoh dari Shopee Affiliate. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Delila mengenai strategi pemasaran e-commerce, yaitu ada mobile and local marketing. Mobile and local marketing ini adalah penggunaan iklan bergambar, SEO, iklan video, dan pesan seluler pada smartphone atau komputer. Ada juga customer retention technique seperti CRM, FAQ, live chat, agen cerdas, dan sistem respon otomatis. Selanjutnya juga ada multi-channel marketing. Apa sih multi-channel marketing? Nah, multi kan berarti menggabungkan upaya pemasaran offline dan online. Dan yang terakhir ada online pricing.
Online pricing ini menawarkan produk layanan gratis, versi bundling, dan harga dinamis. Nah, ini di sebelah sini ada beberapa pertanyaan dari Customer Chronicle. Yang pertama ada, gimana sih Kak cara ordernya? Nah, cara ordernya cukup mudah dengan mengunjungi via website www.chronicleproject.com atau akun Shopee yaitu Chronicle Project. Dan ada pertanyaan yang kedua, nggak bisa Kak order via WhatsApp atau DM? WhatsApp atau DM itu hanya untuk customer service saja. Jadi kalau ada yang mengaku sebagai perwakilan dari Chronicle Project dan menerima orderan melalui Line atau WhatsApp, itu penipuan. Jadi kalian harus hati-hati ya. Sekian presentasi dari saya, dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Isa. Terima kasih. Affiliate marketing. Banyak perusahaan menggunakan jaringan afiliasi atau manajer afiliasi seperti commission generation atau trading. Adapun cara kerja affiliate marketing yaitu yang pertama customer klik link produk, kemudian customer masuk ke halaman affiliate produk, kemudian customer melakukan pembelian, dan affiliate network mencatat pembelian berdasarkan link affiliator. Yang selanjutnya penjualan dikonfirmasi valid dari link affiliate dan transaksi masuk sebagai milik affiliator. Kemudian komisi dapat dicairkan dan dapat merekomendasikan produk atau jasa di website atau blog ataupun platform lainnya. Affiliate marketing berdasarkan benefitnya, yang pertama yaitu mendapatkan lebih banyak visibilitas dalam daftar pangsa pencairan. Dapat menggunakan afiliasi yang berbeda untuk menargetkan audiens yang berbeda dan kategori produk serta fakta yang terkait. Kemudian lebih responsif dalam hal perubahan algoritma untuk SEO atau perubahan dalam pendekatan penawaran untuk PPC. Kemudian meningkatkan jangkauan dengan biaya yang rendah. Dan yang terakhir, pay per performance, biaya akuisisi dapat dikontrol dengan baik. Selanjutnya, disadvantages ataupun kekurangan, yaitu keuntungan atau penjualan tambah mungkin terbatas. Selanjutnya, afiliasi dapat mengeksploitasi nama merek dengan menawarkan variasinya. Misalnya Dell komputer ataupun Dell laptop. Selanjutnya, dapat merusak reputasi merek. Iklan mungkin ditampilkan di situs yang tidak sesuai dengan citra merek, seperti situs perjudian ataupun pornografi, atau materi iklan yang mungkin kehabisan tanggal yang bisa jadi lebih ilegal. Biaya pengelolaan program. Jika Anda menggunakan jaringan afiliasi untuk mengelola kampanye Anda, mereka mungkin memerlukan hingga 30% dari setiap komisi afiliasi yang disepakati sebagai penggantian jaringan tambahan. Dan yang terakhir, waktu pengelolaan program afiliasi pemasaran didirikan untuk membentuk dan memelihara hubungan yang baik. Ini tidak dapat dilakukan melalui agensi saja. Pemasar dalam perusahaan perlu berbicara dengan afiliasi ke atas mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan situs e-commerce untuk bisnis. Yuk ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, kunjungi situs blogger.com atau www.blogger.com dan login menggunakan akun Google. Kemudian akan tampil sebuah halaman baru untuk memulai dengan menambahkan nama dan memilih nama domain atau yang disebut nama untuk mewakili IP address sebuah website atau blogspot. Nomor 5, konfirmasi nama tampilan yang bisa dilihat oleh pembaca. Di sini saya menggunakan huruf kapital. Yang keenam, kemudian muncul tampilan blogspot tempat untuk edit postingan seperti gambar berikut. Lalu klik pilihan tema untuk membuat blogspot yang disesuaikan dengan keinginan, baik tampilan, warna, nomor telepon, dan juga nomor rekening, seperti gambar 2 ini.
Selanjutnya merupakan tampilan di mana akan memposting dengan cara mengklik tanda post postingan baru, kemudian muncul tampilan di bawah ini, memasukkan harga, gambar, dan juga deskripsi produk. Kemudian memasukkan harga, gambar, dan deskripsi produk secara detail sesuai gambar dan selanjutnya dapat dipublikasikan di blogspot kita. Setelah semua postingan sudah dipublikasikan, maka tampilan blog akan berubah seperti di bawah ini dan siap untuk diakses oleh pembeli. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung menulis sesuai format di slide ini, ditulis di forum diskusi di Sunak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.